Jadi kabel-kabel udara itu tidak berizin. Lebih khusus kalau memang di Jakarta itu peraturannya agak tumpang tindih. Fakta yang kita temukan, ternyata banyak kabel-kabel terbang sekarang ini bergentayangan begitu tanpa kontribusi apa-apa terhadap PAD. Di tengah ambisi kota Jakarta untuk terus berbenah, ada satu permasalahan yang sampai saat ini masih terus dikeluhkan oleh warga, yakni keberadaan dari kabel-kabel seperti ini. Ini adalah milik dari perusahaan jaringan telekomunikasi, kemudian kabel optik dan juga listrik. Ini bercampur menjadi satu sehingga terlihat sangat semrawut. Jadi kalau melihat kondisi yang sudah seperti ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Dan sampai kapan kondisi ini akan terus dibiarkan? Semrawut, satu kata yang menggambarkan tata kelola kabel di sejumlah titik di Jakarta. Kabel fiber optik, jaringan internet, telekomunikasi, hingga kabel listrik bertegangan tinggi melintang tak beraturan. Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama. Dari temuan kami di lapangan, ternyata bukan hanya kabel-kabel yang tergantung di atas yang sering kita lihat, namun jika kita lihat ke bawah, ternyata juga kita bisa menemukan kabel-kabel utilitas yang membentang, melintang di atas jalan seperti ini. Ini menjadi pertanyaan tersendiri, bagaimana mungkin ini secara kasat mata saja terkesan seperti dibiarkan tanpa aturan dan tanpa batasan. Belum lagi, tadi kita juga menyaksikan langsung, cukup membahayakan bagi warga yang melintas di sekitar sini. Bukan hanya yang jalan kaki, tapi juga yang menggunakan kendaraan. Apalagi resiko, mengingat bahwa ini mengandung elektromagnetik atau listrik yang tentu saja lagi-lagi acap kali bisa membahayakan keselamatan dari masyarakat. Kondisi kabel yang tidak tertata ini terlihat pada saat tim realitas mendatangi salah satu ruas Jalan Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan. Pemasangan kabel bawah tanah berantakan, bahkan hingga menembus lapisan aspal jalan. Kabel-kabel semrawut ini dibiarkan tanpa penanganan hampir 2 tahun lamanya. Jadi kabel-kabel yang terbentang di jalan raya ini jaraknya cukup panjang, dan sekilas ini saya melihat mungkin bisa kita sedikit close up di sini. Ini ada yang dalam kondisi terbuka dengan seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan ya pada saat terjadi hujan ataupun mungkin kondisi yang membahayakan, apa dampaknya bagi warga. Kita akan coba berbincang dengan salah satu warga yang tinggal di sekitar sini. Bu, lihat itu gimana, Bu? Kalau ada motor, gelimpang gitu, melintir bannya. Pernah, sering. Sebagai warga yang tinggal di sini khawatir nggak? Khawatir juga kalau ada apa-apa kan kita mau laporan kemana. Pernah ada yang kesetrum nggak, Bu? Di sini dulu galian, pakai belencong, terus abangnya itu begitu kan itu ada setrumnya, kali dia nggak tahu. Abang, saya bilang awas jangan sampai kena ya. Begitu ceret dia jangkang sini nih.
Penampakan kabel kusut juga tim realitas dapati di Jalan U dan Jalan Sandang, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Posisi kabel menjuntai rendah hingga mengganggu pengendara motor yang melintas. Anda yang pernah melintasi ruas jalan di wilayah Jakarta tentu pernah melihat langsung bagaimana kusutnya kabel-kabel utilitas serat optik maupun telekomunikasi. Nah, secara kasat mata saja sudah terlihat betapa kusutnya kabel-kabel ini, betapa kabel ini menjuntai hingga ke badan jalan dan bahkan banyak yang sejajar dengan kepala seperti ini. Nah, ini bukan hanya mengganggu estetika ya, tapi juga acap kali sering mengganggu atau membahayakan keselamatan dari pengguna jalan yang melintas seperti ini. Lalu kondisi ini dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Lantas mengapa ini seolah-olah terjadi pembiaran? Data Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, hingga tahun 2024, total panjang jalan di Jakarta mencapai 6.505 km. Kami dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan jaringan utilitas di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ahmad Sapii, Kasubkel Pemeliharaan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengungkap, di sepanjang jalan tersebut terdapat bentangan kabel udara yang saat ini terpasang. Menurutnya, sebagian besar pemasangan kabel udara di Jakarta tidak berizin. Kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Nah, tentu sejak tahun 1999 tersebut sampai sekarang, jadi menyebabkan kesemrawutan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kabel-kabel udara itu tidak berizin. Nah, mereka memasang sendiri-sendiri gitu ya, tanpa seizin Dinas Bina Marga. Oleh karena itu, dengan kondisi yang ada sekarang, kita tidak bisa berdiam diri, kita tetap harus optimis melakukan upaya-upaya penataan jaringan utilitas. Keberadaan kabel semrawut tidak hanya berdampak buruk pada keindahan pemandangan kota. Kabel berantakan juga mencelakai, bahkan merenggut korban jiwa. Itu ada perbuatan oknum-oknum yang menyalahi aturan secara pidana sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 99, itu bisa dipidana. Saat ini saya sedang berada di Jalan Minangkabau di Manggarai, Jakarta Selatan ya. Nah, ini akan berlangsung pemotongan kabel-kabel utilitas yang ada di sekitar sini. Kita bisa dilihat secara kasat mata saja, ini sudah terlihat semrawut dan ini termasuk salah satu pusat kota yang cukup ramai di sini. Dan kali ini sedang berlangsung briefing supaya nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Kita akan ikuti bagaimana proses pemotongan itu. Selasa 4 November 2025, Dinas Bina Marga DKI Jakarta memotong dan menata kabel fiber optik tak berizin di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Puluhan kabel setinggi 4 meter ini dimiliki 24 perusahaan operator jaringan internet dan telekomunikasi. Lokasinya tersebar di 5 ruas jalan sepanjang 2,6 km. Puluhan jaringan kabel udara di daerah ini diduga tidak mengantongi izin sejak bertahun lamanya. Kalau misalnya memang tidak berizin, Pak, jadi selama ini tuh memang seharusnya sama sekali tidak boleh ada kabel-kabel yang seperti itu, Pak, yang menggantung di udara. Seharusnya memang tidak boleh.
Seharusnya memang tidak boleh. Oleh karena itu, sekarang bila ada Tidak boleh sama sekali atau ada pengecualian, Pak? pengecualian di atas flyover atau di underpass, itu boleh kabel udara. Ya, selain itu tidak boleh. Oleh karena itu sekarang apabila ada operator pemilik jaringan utilitas yang melakukan pemasangan kabel udara tanpa izin, maka kami kenakan sanksi. Kami panggil, kami buat klarifikasi, kami lakukan klarifikasi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemberian teguran. Tim Realitas menemui Anton F. Belnis, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Wilayah Jabodetabek, Serang, dan Banten. Anton menyebut, karut-marut tata kelola kabel terjadi sejak tahun 1970 dan mencapai puncaknya saat pandemi 5 tahun silam. Berarti yang dimaksud dengan kabel yang tak berizin itu apa, Pak? Apakah memang ada 1-2 operator gitu, Pak, yang memang tidak berizin? Kalau kita flashback, memang kabel udara ini kan sudah sejak lama, ya kan? Kita nggak bisa pungkiri juga, ya. Sudah dari tahun 70-an lah. Kalau yang tidak berizin, saya kurang tahu persisnya. Kalau biasanya sih yang namanya kita melakukan pemasangan kabel internet ini, ya kita melakukan izin. Cuma kan memang peraturan kabel udara ini kalau nggak salah itu baru mulai sekitar 2016-2017 ya. Ya sebelum-sebelumnya ya memang sudah terpasang dan kita lakukan penarikan kabel udara ya sesuai peraturan yang ada. Meski dituding tidak berizin, Abjatel Jabodetabek mengklaim telah menurunkan kabel udara sepanjang 539 km di area Jabodetabek, Serang, dan Banten dari 2021 hingga 2025. 75% ada di Pemprov DKI dan area-area lain. Sehingga nanti secara estetika akan lebih enak dilihat, enak dipandang, dan aman untuk pengguna jalan. Tim Realitas juga menemui PT Amron Citynet, operator yang terdaftar sebagai pemilik kabel fiber optik dan jaringan telekomunikasi di Jakarta. Manajer aset PT Amron Citynet, Wawan Sofwan Hidayat mengungkap, selama ini tumpang tindih peraturan disebut menjadi penyebab keberadaan kabel udara di Jakarta semrawut. Di Jakarta itu peraturannya agak tumpang tindih. Jadi ada peraturan Pergub nomor berapa, terus diperbaharui lagi ada Pergub nomor berapa gitu kan. Di peraturannya itu memang belum menggunakan peraturan itu secara tegas ya gitu kan, boleh dan tidaknya. Karena untuk tahun yang sekarang saja Dinas Bina Marga sendiri itu mencanangkan program tiang bersama juga. Artinya kan tiang bersama artinya secara ini peraturan artinya dilegalkan gitu kan untuk yang tiang udaranya. Saat ini PT Amron Citynet mengelola sekitar 1000 km bentangan kabel udara maupun kabel bawah tanah. Jaringan kabel fiber optiknya tersebar di Jakarta dan sejumlah daerah. Kalau kemarin itu misalnya kabelnya dipotong, itu terus gimana, Pak? Apakah dialihkan ke gimana? Secara teknis itu gimana kalau dipotong? Itu sebelumnya sudah ada program penurunan kabel udara di sekitar Minangkabau. Karena ada program LRT nanti yang berimpact dengan kabel-kabel prioritas yang ada. Biayanya untuk masang itu gimana, Pak? Bayarnya berapa? Di udara tidak ada gitu ya. Retribusinya kan masih tumpang tindihnya masih belum jelas untuk retribusinya. Sementara Regional Operation di PT Fiberstar, Nusantara Silitonga mengungkap, masih banyak operator nakal yang memanfaatkan jaringan kabel dengan tidak semestinya. Modusnya menumpang tiang milik operator lain demi kepentingan bisnis kelompoknya. Aku dapat info itu di tahun antara 2015 ke 19 itu kabel udara maupun segala macam pun infra harus berizin. Faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan ada yang berizin, tapi tidak semuanya berizin. Awalnya itu sudah berizin, cuma dia ngambil dari situ buat ke rumah gitu. Tapi informasinya banyak juga yang asal numpang, Mas. Asal numpang ada. Itu banyak. dari provider apakah bisa ketahuan? Mereka itu dari skala besar, skala kecil, atau sedang atau? Bisa sebenarnya kalau trace, cuma lebih effort ya Mas. Kita lebih harus
ngusut ngetrace dulu, ini kabel punya siapa, kan nggak yang numpang itu nggak cuma satu, kalau cuma satu bisa ketahuan. Betul, ini banyak berarti. Ya, jadi setiap kabel itu ada identifikasinya, ada identitasnya. Kita melakukan teguran, Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa yang dipasang tadi lakukan pembongkaran, Pak, oleh mereka sendiri gitu, karena melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi berupa teguran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Abjatel Pusat, Jarimangasa Swandi, membeberkan selama ini terdapat operator ilegal yang turut bermain di pusaran bisnis jaringan telekomunikasi, internet, serta fiber optik. Itu ada perbuatan oknum-oknum yang menyalahi aturan secara pidana sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 99 itu bisa dipidana. Menurut rekan-rekan ABJI dan Komdiji itu terdapat hampir 60.000 ISP legal. Yang terdaftar di ABJI itu sekitar 1.300. Perda ini menjadi peraturan pemaksa supaya kabel-kabel di udara turun ke bawah tanah. Kabel-kabel yang menggantung di langit Jakarta dituding belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet dan telekomunikasi terus meningkat setiap tahunnya. Fakta yang kita temukan, ternyata banyak kabel-kabel terbang sekarang ini bergentayangan begitu tanpa kontribusi apa-apa terhadap PAD. Di dalam satu tiang ke tiang itu banyak, bahkan bisa puluhan kabel-kabel yang sebagian besar ternyata sampah. Begitu tidak digunakan, sampahnya tidak dibuang, digantung begitu saja. Sehingga di beberapa tempat ada tiang-tiang yang udah over kelebihan beban, akhirnya jadi miring, bahkan kabelnya putus dan lain sebagainya. DPRD DKI Jakarta melalui Pansus Raperda Jaringan Utilitas mendorong dibentuknya tata kelola perkabelan di Jakarta dalam 20 tahun ke depan. Maklum, aturan yang ada saat ini dinilai sudah usang dan perlu mengikuti perkembangan zaman. Perda ini menjadi peraturan pemaksa supaya kabel-kabel di udara turun ke bawah tanah. Bawah tanah artinya kalau utilitasnya sudah terbangun. Pembangunan ini ada konsep ideal. Ideal dalam arti itulah jaringan utilitas terpadu, di situ listriknya, di situ limbahnya, di situ telekomunikasinya dan lain sebagainya. Jadi konsep yang kedua adalah memanfaatkan ruang-ruang di bawah trotoar kita sebagai aset, maka pemerintah daerah mendapatkan katakanlah sewa atau apa dari retribusi atau sewa. Kabel-kabel udara ini nantinya akan diturunkan ke dalam tanah dan ditempatkan pada saluran khusus berupa sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Pembangunan SJUT saat ini baru berlangsung di 2 kota besar seperti Jakarta dan Bandung. 65 operator pemilik kabel fiber optik telah menggunakan fasilitas ini di Jakarta. Jaringannya tersebar di 29 ruas jalan dengan total panjang sekitar 107 km. Secara teknis, kabel-kabel udara akan dimasukkan ke dalam pipa jenis HDPE. Para pemilik kabel akan dikenakan tarif mulai dari Rp15.000 hingga Rp636.000 per meter per tahun. Biaya tersebut tergantung ukuran dan kapasitas kabel yang digunakan. Penerapan tarif pada SJUT di satu sisi tentu akan membuat jaringan kabel menjadi bersih dan rapih serta potensi cuan bagi pendapatan daerah. Di sisi lain, upaya ini secara tidak langsung akan berdampak pada membengkaknya biaya internet dan telekomunikasi. Dampaknya bagi para penyewa ini apa? Untuk pembebanan ke customer itu kita tidak serta-merta, artinya ketika kita ada biaya kos tinggi langsung dibebankan gitu kan. Tidak, balik ada strategi lain lah, menggantikan dalam tanda kutip ya biaya yang kita keluarkan untuk pemindahan kabel udara ke kabel tanah. Konsekuensinya apa, Mas? Konsekuensi yang paling utama sih lebih rapih ya, Mas. Kalau di luar itu misalnya apakah jadi ada beban? Itu udah pasti, karena biayanya udah dua kali lipat lebih Mahal ya? mahal, Lebih tinggi. lebih tinggi.
dan untuk maintenance-nya pun lebih sulit. Selain konstruksi kabel bawah tanah, pembangunan tiang utilitas terpadu juga disiapkan. Dari data Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta, jumlah tiang utilitas yang tersedia saat ini baru sekitar 132 tiang. Dan yang terpasang baru sekitar 27 tiang, mencakup 712 meter panjang jalan. Lokasinya tersebar di sebagian wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Kondisi sekarang itu, semua operator yang mau memasang yang di bawah tanah itu dikenakan retribusi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun adapun kondisi existing yang sudah terlanjur kabelnya di udara, itu yang kita lakukan penata. Nah, prosesnya panjang karena dalam satu penurunan kabel udara di suatu titik lokasi itu banyak operator yang terlibat. Nah, penurunan itu membutuhkan waktu ya, ada pekerjaan fisiknya, kemudian ada kerjaan boring, pemasangan sabdak, kemudian penurunan kabel, dan itu harus dilakukan secara bertahap. Dalam 5 tahun terakhir, Dinas Bina Marga mengklaim telah melakukan relokasi jaringan utilitas kabel udara ke dalam tanah sepanjang 209 km lebih. Lokasinya mencakup 166 ruas jalan. Sementara dalam 5 tahun ke depan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan dapat menurunkan kabel sepanjang 328 km yang tersebar di 193 ruas jalan. Perlu diketahui, saat ini panjang jalan di Jakarta mencapai 6.505 km. Ya, butuh waktu sekitar 95 tahun lebih untuk menata kota Jakarta agar terlepas dari lilitan kabel kusut yang selama ini mendera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.